Shalom teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Semangat ya teman-teman. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita nyanyikan Ku kan terbang, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagi. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah Bapa, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagi kami Bapa. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam
Terima kasih Yesus untuk setiap kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Kau yang memimpin setiap kami, sehingga boleh menerima firman-Mu dan kami melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman yang saya kasihi di dalam Kristus. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita tentang kesetiaan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ujian kesetiaan. Nah, ketika kita membahas tentang kesetiaan ini, kita membahas kitab Daniel, di mana Daniel sosok yang diberkati oleh Tuhan, tetapi dalam kehidupannya dia menjalankan dan mendapatkan banyak ujian dalam hidup. Ujiannya adalah bagaimana dia tetap bisa bertahan dari tekanan, dari godaan, dan dia setia kepada Tuhan yang dia ikuti. Nah, hari ini bacaannya kita ambil dari kitab Daniel, pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang pertama sampai ke-28. Nah, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana bangsa Israel dibuang. Karena apa? Karena mereka berubah setia. Mereka tidak setia kepada Allah, dan akhirnya dia dibuang. Mereka semua dibuang ke Babel. Tetapi orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan, dibedakan oleh Tuhan. Daniel salah satu orang yang cinta sama Tuhan, dan dia setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi, meskipun dia dibuang, meskipun dia menjadi buangan dan sebagainya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu mengasihinya dan dia memelihara imannya kepada Tuhan. Nah, ketika dia dibuang di Babel, Raja Nebukadnezar kemudian pindah lagi ke raja berikutnya, Raja Darius. Orang yang tetap setia kepada Tuhan, dia mengikuti Tuhannya dengan luar biasa. Mau bosnya berubah, mau gurunya berubah, mau siapapun berubah, dia tetap memandang kepada Tuhan. Dan ketika dia memandang kepada Tuhan, Tuhan memberikan upah yang melimpah buat Daniel. Apa itu? Kesehatan, dia terlihat lebih gemuk dan lebih seger daripada orang-orang pada yang lainnya. Dia menjadi lebih pintar, hikmatnya Daniel berlipat-lipat kali ganda daripada orang-orang Babel. Dan dia dikasihi oleh raja-raja yang dia layani. Waktu itu kan orang Israel jadi orang buangan ya. Jadi Raja Babel itu menjadi bosnya dia. Rajanya mau berubah, dia tetap setia kepada Allah. Dan pada akhirnya dia dipakai oleh Tuhan, dan bos-bosnya itu terpakai dia untuk menjadi menteri waktu itu ya. Kemudian orang yang setia itu dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita setia sama seseorang ya, tentunya orang itu akan juga melindungi kita, memberikan berkat dan yang lain-lain. Nah, begitu juga kalau kita setia kepada Tuhan. Tuhan itu mengaruniakan semua yang terbaik buat kita. Pelajaran pertama yang kita ambil, ujian tetap ada. Tetapi ketika kita tetap setia mengikut Tuhan, kita akan mendapatkan reward, kita akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Berkat bukan selalu tentang uang, seperti yang saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu. Berkat yang Tuhan berikan, berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat kesehatan sudah kelimpahan, berkat pengetahuan, kepintaran, jauh lebih pintar daripada orang-orang lain. Nah, sekarang saya mau tanya pada teman-teman semuanya. Nah, Kak, apakah setia kepada Tuhan kalau aku masih kecil ini apa sih? Bagaimana sih caranya, Kak? Setialah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan di setiap langkah kita. Ketika kita baru ujian, nah, kadang-kadang orang kalau sudah kepepet lupa sama Tuhannya. Orang sudah kepepet maunya mencontek. Nah, itu tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, bisa, tidak bisa, andalkan Tuhan. Tuhan akan beri reward untuk kita. Meskipun nilai kita mungkin jelek,
tetapi integritas kita tetap dipandang baik. Guru-guru kita tetap percaya sama kita. Kalau sekali kita ketahuan nyontek loh, sampai kita lulus, gurunya akan ngecap kita, ini anak tukang nyontek, gitu kan. Ketika kita setia, ketika kita, meskipun kita nggak bisa, ujian dari kesetiaan kadang-kadang, kalau kamu nggak melakukan ini, maka kamu dibenci oleh dunia. Kalau kamu nggak ikut-ikutan nyontek, kamu nggak akan punya temen. Kalau kamu nggak nyontekin, kamu nggak akan punya temen. Nah, tetapi kalau kita mau memandang hidup kita itu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka kita cuma memandang pada Tuhan dan kita mau percaya, kita mau katakan bahwa saya mau setia dan Tuhan pasti akan memberikan kita reward pada endingnya. Gitu ya, seperti Daniel, kita harus menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, setia di hadapan Tuhan. Hari ini ayat hafalan kita buka dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Intinya kita sebagai manusia harus saling berusaha, setia mengikuti Tuhan. Sekalipun ada ujian, sekalipun ada tantangan, kita semua mau percaya bahwa Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita mau buktikan dengan kesetiaan itu kalau kita mau taat, tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini tanggal 8 Agustus. Saya punya pengumuman spesial untuk kita semua. Bagaimana kalau misalnya hari ini kita ada kegiatan. Kegiatan apa, Kak? Kita mau menghias, membuat aksesoris yang bertema kemerdekaan. Apakah yang bisa dibuat? Apa aja deh. Mau bikin bendera boleh. Bikin bando merah putih boleh. Mau bikin sayap Garuda juga boleh kalau bisa. Mau bikin apa ya? Mau sepeda saya dihias pakai temanya merah putih boleh. Mau apa ya? Kak, aku punyanya laptopku mau aku hias, mau cat merah putih. Izin orang tua dulu, kalau boleh lakukan, gitu kan? Yang pasti kita mau membuat aksesoris yang bertema kemerdekaan RI. Karena ini bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saya percaya kita semua jadi anak-anak yang manis, takut akan Tuhan, setia sama Tuhan sampai akhir. Meskipun ada ujian, ada tantangan, kita mau berserah, kita mau percaya bahwa Tuhan itu baik, dan ketika tetap setia, Tuhan berikan reward-Nya untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kau Tuhan kami yang baik dalam hidup kami, sertai langkah hidup kami dalam apa yang kami lakukan Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan, kau Tuhan yang berkenan dan kau menyertai setiap kami. Pegang tangan setiap kami dan berkati kami dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, kau Tuhan yang menyertai, keluarga kami diberkati, orang-orang yang kami kasih diberkati, guru-guru kami diberkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Wait, jangan dimatikan dulu streamingnya. Kita sudah memuji dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa di-subscribe dan di-like dong video kita di channel KOG Church. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui rekening yang ada di bawah ini nih. Oke, sekian pengumuman dari Kak Allen. Kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.